Aga Kareba, Baji-Bajiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dipicu motif asmara, seorang warga di Bone yang berstatus suami kedua tewas ditebas parang oleh suami ketiga dari istri korban yang melakukan poliandri. Seorang pengendara motor tewas ditabrak mobil sport di jalur lintas Provinsi Jalan Sudirman, Kabupaten Bulukumba. Guna mencegah penyebaran rabies, para pecinta kucing mengikuti vaksinasi bersama dokter hewan di Makassar. Pernikahan poliandri di Bone berujung maut. Dipicu motif asmara, seorang warga desa Pacing ditemukan tewas ditebas parang di atas kasur dalam rumahnya. Pelaku merupakan suami ketiga dari istri korban, sedangkan korban adalah suami kedua dari istri pelaku. Isak tangis keluarga tidak terbendung begitu mengetahui Abrar Sulfandi terbujur kaku di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tentriawaru, Kabupaten Bone. Warga desa Pacing ini ditemukan tewas di atas kasur dalam rumahnya dengan sejumlah luka tebasan parang. Kondisi meninggal dibungkus dan mengalami beberapa luka, ada luka di kepala, di tangan, di badan dan sampai hampir seluruh tubuh. Kalau perkiraan lukanya sendiri ini Kak, akibatnya apa nih? Maksudnya benda Luka yang fatal yang bisa mengakibatkan kematian. Dari itu ada di daerah dada. Gitu. Dan kalau berdasarkan ada mungkin ya semacam ya benda tumpul atau akan ada patah. Tapi kalau selain dari benda tumpul, apakah ada juga dugaan benda tajam kalau dari hasil luka sendiri? Kalau berdasarkan hasil luka itu semacam luka tebasan. Korban dibunuh pria berinisial SN, umur 35 tahun yang bekerja sebagai petani. Pelaku merupakan suami ketiga dari istri korban bernama Suryani, sedangkan korban adalah suami kedua Suryani. Berdasarkan penyelidikan polisi, pembunuhan bermotif asmara. Suryani melakukan poliandri memiliki 3 suami, namun Suryani telah bercerai dengan suami pertamanya. Sementara pernikahan Suryani dengan suami kedua dan ketiga berlangsung secara siri. Suami ketiga meminta izin untuk buang air besar. Berdasarkan kecurigaan istrinya ini, mencurigai bahwa suami kedua ini melakukan pembunuhan dengan menggunakan parang, dan dengan sampai saat ini suami ketiga ini belum kembali sampai sekarang semenjak minta izin untuk buang air besar. Dari hasil pernikahan Suryani dengan korban telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Polisi kini masih memburu pelaku yang melarikan diri usai membunuh korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bone. Seorang maling beraksi dalam masjid di Maros. Pelaku mencuri tas di bagian jemaah wanita yang sedang sholat subuh. Dalam rekaman CCTV, tampak maling mengenakan kaos hitam mencuri tas di bagian jemaah wanita yang sedang sholat subuh berjamaah dalam Masjid Awaludin Maros. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur mengendarai motor. Pencurian barang milik jemaah berulang kali terjadi dalam Masjid Awaludin. Sebelumnya ada warga Parepare kehilangan tas berisi ponsel dan perhiasan emas. Pada saat itu terekam CCTV ya Pak? Iya, terekam CCTV pada saat salat subuh, sekitar kurang lebih jam 5 lah. Itu pelaku pada saat itu terekam CCTV, bagaimana ceritanya Pak? Dia itu hari kan orang sudah sementara sholat, terus dia ambil air wudhu. Saya pantau CCTV kira dia mau sholat, ikut sholat. Ternyata dia ke samping, dia pantau ke dalam. Pas sementara orang lagi sholat dia masuk. Pas jamaahnya lagi sujud terakhir, dia ambil tasnya baru langsung kabur, lari. Korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Mandai. Raisa Abu melaporkan dari Maros.
Sejoli terekam kamera CCTV mencuri sebuah knalpot motor yang terparkir di depan rumah kontrakan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pelaku hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk melepas knalpot. Pencurian knalpot terjadi di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Aksi pelaku yang terekam CCTV bermula ketika sepasang laki-laki dan perempuan datang berboncengan motor. Usai memarkir motornya, pelaku pria membuka baut knalpot dari motor lain yang terparkir. Sementara pelaku perempuan bertugas menghalangi agar aksi pasangannya tidak terlihat pengendara yang melintas sambil memantau situasi sekitar. Hanya butuh 5 menit knalpot dilepas dari mesin motor. Untuk menyembunyikan knalpot yang dicuri, pelaku menggunakan jaket. Sebelum kabur meninggalkan lokasi, pencurian knalpot diketahui pemilik kendaraan saat hendak berangkat kerja. Saya punya. Itu bagaimana kejadiannya, Bu? Tadi malam suamiku mau pergi kerja sekitar jam 10:30. Di situ baru sadar, tapi mungkin kejadiannya jam 8. Iya. Jam 8. Iya. Kalau kita dilihat di CCTV itu siapa pelakunya, Bu? Kita kan? Nggak tahu juga. Kalau kita lihat CCTV bagaimana caranya dia mencuri knalpotnya, Bu? Kayaknya pakai itu alat yang bor yang cepat sekali tuh, karena kejadiannya kayak cepat sekali, Ji. Oh, cepat Lintas, sekali. iya. Pelakunya berapa orang, Bu? 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Oh, itu memang diparkir di luar kendaraan? Iya, diparkir di luar karena mau dipakai. Iya, kalau nggak dipakai, diparkir dalam, kayak ini nggak dipakai, Ji. Oh, benar ada viral tentang judulnya pencurian knalpot yang mana dilakukan di wilayah hukum Polsek Panakukang. Tindakan kami memerintahkan personil untuk ke TKP, melihat situasi dan mencari si pemilik untuk dia membuat laporan. Dan laporan itu sudah kami terima. Saat ini langkah-langkah kami untuk mencari identifikasi pelaku dalam pengejaran dan mencari. Polisi mengimbau seluruh pemilik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 agar lebih berhati-hati saat memarkir kendaraan, terutama di luar rumah atau tempat keramaian. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pengendara motor tewas ditabrak mobil sport di jalur lintas Provinsi Jalan Sudirman, Kabupaten Bulukumba. Usai tabrakan, pengemudi mobil menyerahkan diri ke polisi. Pemotor ditabrak mobil sport di jalur lintas Provinsi Jalan Sudirman, Kabupaten Bulukumba. Korban awalnya memutar ke jalur kanan tanpa memperhatikan kendaraan yang melaju kencang dari arah sebaliknya. Korban bernama Asdar tewas di lokasi tabrakan. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga di Desa Bonto Sunggu, Kabupaten Bulukumba. Sedangkan pengemudi mobil bernama Naim Gani telah menyerahkan diri ke Polres Bulukumba. Sementara mobil penabrak dan motor korban dievakuasi ke Polres Bulukumba sebagai barang bukti. Yang terkait laka lantas tadi malam antara R4 Honda CR-V dengan sepeda motor, untuk penanganan lanjutnya kami sudah tangani. Adapun yang terduga dari pihak R4 sudah kami amankan bersama barang buktinya, dan yang meninggal dunia sudah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan hari ini. Kejadiannya kapan, Pak? Kejadiannya semalam sekitar pukul 1 dini hari. Kalau informasi awal di TKP yang R2-nya atau yang meninggal dunia ini melawan arus. Akhirnya bertabrakan dengan pengemudi CR-V. Tabrakan sempat terekam CCTV hingga tersebar luas di media sosial. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba.